Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Duramawati dari kelas D3B Fisioterapi tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi paru dan juga fungsinya. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru manusia dibagi menjadi dua bagian atau lobus, yaitu yang pertama paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus, dan yang kedua paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus. Itu sebabnya paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat yang lebih besar daripada paru-paru bagian kiri. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan juga kelenjar getah bening. Fungsi dari paru-paru yang pertama sebagai alat pernafasan, yang kedua sebagai alat ekskresi, yang ketiga melindungi jantung, yang keempat mengatur keseimbangan pH, yang kelima sebagai penyaring, yang keenam tempat penampung darah, yang ketujuh melindungi tubuh dari infeksi, dan kedelapan membantu artikulasi bicara, dan kesembilan melancarkan fungsi mukosiliar. Anatomi paru pertama yang akan kita bahas yaitu pleura. Pleura adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Pleura dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama pleura dalam atau visceral, yaitu lapisan yang berada di sebelah paru, dan yang kedua pleura luar atau parietal, yaitu lapisan yang melapisi dinding dada. Sementara itu, area yang berada di antara 2 lapisan disebut dengan rongga pleura. Anatomi paru yang kedua yang akan kita bahas adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea sebelum paru-paru. Fungsi bronkus pada paru-paru yang utama adalah sebagai jalur udara dari mulut serta trakea. Udara yang masuk dan keluar dari paru-paru akan melewati bronkus. Selain itu, bronkus juga mempunyai fungsi lainnya untuk mengeluarkan lendir atau dahak yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bahkan beberapa tergolong sangat kecil sehingga terlihat seperti rambut. Pada area paru-paru kiri maupun kanan terdapat sekitar 30.000 bronkiolus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan juga mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Bagian anatomi paru yang terakhir yang akan kita bahas yaitu alveoli. Alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Jumlahnya sekitar 600 juta alveoli yang terlihat seperti buah anggur atau balon sangat kecil. Alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang masuk ke dalam tubuh. Sekian penjelasan anatomi dan fungsi paru dari saya. Terima kasih.